Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Ada sebuah kisah inspiratif yang mengajak kita untuk berani mengosongkan diri apabila kita ingin bertumbuh dan kemudian menjadi manusia baru. Ada seorang ahli filsafat yang ingin mencari kebenaran supaya merasakan pencerahan. Maka dia mencari guru, dan suatu ketika dia mendengar ada seorang guru yang sangat hebat, sangat bijaksana, tinggalnya jauh di atas gunung. Maka dengan menempuh jalan yang berliku-liku, sulit naik turun bukit dan gunung, lembah, akhirnya ketemu dengan guru itu. Dan kemudian dia datang dan menyampaikan salam, serta kemudian menyampaikan maksudnya bahwa dia ingin mendapatkan pencerahan. Dan dia mengatakan bahwa dia sudah belajar banyak sekali, maka dia ingin mendapatkan pencerahan agar mengalami apa yang disebut dengan enlighten, tercerahkan. Sang guru itu tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia menyiapkan piring, mangkok, dan kemudian juga cangkir, dan dia mulai menuang minuman teh ke dalam cangkir. Dan kemudian dia menuang terus sampai penuh, dan dia terus menuang. Pencari pencerahan itu tentu tidak sabar dan akhirnya mengatakan, "Guru, itu sudah meluber, stop. Kalau tidak bisa menerima teh lagi. Sudah penuh, tidak mungkin dituang teh lagi, tidak akan masuk, itu hanya akan meluber keluar." Kemudian guru itu berhenti dan mengatakan, "Seperti itulah pencerahan. Kamu harus mengosongkan diri, mengosongkan pikiran, memori masa lalu, dan kemudian Anda akan tercerahkan." Dan pencari kebenaran itu kemudian terbuka matanya. Ternyata dia harus mengosongkan diri untuk bisa menerima sesuatu yang sungguh-sungguh di luar pengalaman, di luar pengetahuannya, yaitu pencerahan. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita untuk mengosongkan diri. Tuhan sendiri mengosongkan diri dari Allah menjadi manusia, dari manusia menjadi hamba, dari hamba menjadi korban. Dan kemudian dia dibangkitkan menjadi manusia baru, tercerahkan, bangkit, mengatasi ruang dan waktu, mengatasi kematian. Jadi jalan mengosongkan diri adalah jalan kita semua. Barang siapa mau mengikuti aku, kalian harus menyangkal diri, mengosongkan diri, memikul salib, dan mengikuti aku. Masuk dalam kekosongan, kematian, dan kemudian mengalami kebangkitan. Mengosongkan diri, menyangkal diri, itu berarti terbuka untuk percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Dan pada saat itulah kita bisa menampung apa saja. Kesulitan dan penderitaan kita disebabkan yang pertama, kita tidak bisa menerima kenyataan. Mengapa? Karena kita sudah penuh dengan konsep. Harusnya begini, harusnya begitu, harusnya begini, harusnya begitu. Kalau tidak seperti yang seharusnya, menurut pikiran saya tidak bisa menerima. Kenyataan saja tidak terima, itu padahal nyata loh, tidak diterima. Dan karena itu kita menderita, karena tidak mampu menerima kenyataan. Tetapi orang yang pada level acceptance, dia bisa menerima apapun. Dan justru dengan menerima apa saja itu, dia bisa melihat dalam keadaan peristiwa apapun, ada berkat yang berlimpah, ada alasan untuk belajar, ada alasan untuk bersuka cita, sehingga baik dan buruk tidak relevan. Baik dan buruk itu berdasarkan penilaian,
Dan dasar untuk menilainya adalah data lama, yaitu pengetahuan, memori. Memori adalah ingatan masa lalu, data yang sudah lampau, tidak relevan. Karena itu sulit untuk memahami kenyataan yang serba baru. Dengan mengosongkan diri, kita justru bisa mengerti dan terbuka terhadap pengalaman dan misteri yang selama ini belum pernah kita alami. Maka mengosongkan diri, merendahkan diri sampai tidak bisa direndahkan, mengosongkan diri sehingga bisa menerima apa saja, itulah jalan kebenaran dan kehidupan. Dan pada waktu itu justru kita mengatakan cukup, enough, saya bisa menerima apa saja. Nothingness is everything. When you are nothing, you are everything. Karena tidak mengidentifikasi terhadap sesuatu, melainkan sebuah keterbukaan yang bisa menerima apa saja. Itu seperti biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati, nothing, dan kemudian tumbuh menjadi benih yang menghasilkan buah yang berlimpah. Mengapa kita begitu takut menjadi bukan siapa-siapa, bukan apa-apa? Padahal justru dengan menjadi bukan apa-apa dan bukan siapa, kita bisa menerima apa saja. Kita adalah keterbukaan yang kemudian menjadi manusia baru karena bisa menyerap apa saja, menampung apa saja, menerima apa saja, dan mensyukuri segalanya. Mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, dan muncul menjadi pribadi bijaksana yang tercerahkan, yang tidak menolak apapun juga, karena di dalam segalanya ada Tuhan yang mengekspresikan dirinya. Dan kita bisa menerima apapun itu. Dan dengan keterbukaan dan total itu, kita menghindari penderitaan dan juga kesedihan, misery. Karena kedukaan yang pertama, selain tidak bisa menerima kenyataan, adalah selalu mengharapkan bahwa orang lain bertindak seperti yang saya mau. Konsep berdasarkan data lama yang usang. Dan pada waktu itu kita menderita. Karena tidak mungkin orang lain bertindak seperti yang kita harapkan. Karena latar belakang berbeda, sejarah berbeda, pengalaman berbeda, pengertian berbeda, keputusan juga berbeda. Dan kalau kita mengharapkan orang lain seperti yang saya mau, kita hanya akan menemukan kekecewaan. Maka justru dengan mengosongkan diri, dengan terbuka penuh seutuhnya, kita bisa menerima apa saja dan mengalami pencerahan bahwa di dalam semua ada Tuhan yang hadir dan kita bisa belajar sesuatu dan kemudian merasa kehadiran Tuhan dalam segalanya, dan itu cukup. Ketika kita terus bertumbuh, ketika kita terus bergerak, itu tanda bahwa kita tidak cukup, belum cukup, dan kurang, dan tidak pernah cukup. Tetapi kita diminta berhenti dan kemudian sadar bahwa di dalam segalanya ada Tuhan yang hadir dan menyediakan diri untuk kita alami sebagai misteri yang membuat kita mengalami kepenuhan hidup. Maka mari kita menjadi biji gandum yang jatuh dan mati, nothingness, keterbukaan, supaya bisa mengalami kebangkitan. Seperti Tuhan Yesus sendiri menyangkal diri, memikul salib, menuju kepada Golgota dan masuk di dalam kekosongan. Dan kemudian Tuhan membangkitkannya dalam kehidupan sempurna yang bisa mengalami segalanya, hadir dalam segalanya, menjadi berkat bagi semua. Justru dengan mengosongkan diri, mengikuti Kristus, kita terbuka untuk menerima apa saja, mengalami apa saja, dan mensyukuri segalanya. Sehingga kita selalu bisa bersyukur dalam segala hal, dan bersuka cita senantiasa. Apalagi kemudian di situ kita menyadari bahwa kita selalu bersama dengan Tuhan, kita selalu ada di dalam Tuhan. Maka yang ada adalah kedamaian, kesejahteraan, syukur, dan sukacita. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan
memberkati.